قلوبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ibunda yang dimuliakan oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kajian kita, kajian akhir pekan tentang sejarah proses terbentuknya agama Islam. Sejarah dan proses tidak lepas dari dua kata. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sejarah dan proses terbentuknya agama Islam. Tentu sudah berkali-kali disampaikan, tapi dengan penambahan budaya. Yang pertama, di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah kita pelajari bahwa syariat Islam atau kewajiban ibadah di masa Rasulullah itu bertahap ya. Mulai Rasulullah umur 40 tahun diutus menjadi nabi dan rasul. 10 tahun kemudian barulah terjadi Isra wal Mi'raj. Malam Isra Mi'raj baru diwajibkan sholat 5 waktu. 3 tahun kemudian barulah Rasulullah meninggalkan Makkah, hijrah ke kota Madinah. Sampai di Madinah barulah sholat 5 waktu ditambah dengan sholat Jumat. Itu 13 tahun lamanya selama beliau menjadi Nabi dan Rasul. 2 tahun berikutnya setelah menetap di kota Madinah baru ditambah dengan kewajiban puasa Ramadan, kutiba alaikumus shiyam. Kemudian pada bulan yang sama Allah mewajibkan zakat fitrah. Kemudian tahun ke-7 Rasulullah berangkat haji dan umrah tapi gagal, maka terjadi ya Sulhul Hudaybiyah. Tahun 8 Rasulullah melaksanakan umratul qadha, umrah yang diqadha karena tahun lalu gagal. Tahun berikutnya, tahun ke-9 setelah beliau hijrah, baru beliau melaksanakan hajjatul wada. Hajjatul wada 3 bulan atau 2 bulan setengah setelahnya Rasulullah wafat, meninggal dunia. Ingin Habib sampaikan proses itu ibadah ya, mulai dari syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Proses waktu sepanjang umur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turunnya sepotong surat, kan? Wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat saja dari total 11 ayat surat Al-Alaq turun saat itu hanya 5. 6 ayat tersisa beberapa tahun setelahnya. Kemudian turun wahyu berikutnya, ya ayyuhal muddaththir. Kemudian turun selanjutnya, ya ayyuhal muzammil. Kemudian turun selanjutnya, ya astagfirullahaladzim, wa anzir ashiratakal aqrabin. Selanjutnya turun lagi, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Tahun ke-11 turun, ya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Di pertengahan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara 10 tahun yang pertama turun berbagai macam surat. Tahun keempat turun tabbat yada abi lahabi wa tab. Tahun ke-7 turun qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Setelah berada di Madinah nanti turun kutiba alaikumus shiyam. Ketika berada di kota Madinah, Rasulullah bertetangga hidup bersama dengan Bani Israel, orang-orang Israel yang beragama Yahudi, yang beragama Nasrani. Maka wahyu turun kepada Rasulullah macam-macam. Kadang-kadang menyampaikan ya ayuhan nas
wahai seluruh manusia, yang Arab atau Israel, yang beragama Islam ataupun Nasrani ataupun Yahudi, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Kadang-kadang menyapa hanya orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Kadang-kadang ia memanggil orang-orang Israel, ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, wahai bani Israel, wahai anak keturunan Israel, ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Kadang-kadang Allah menyapa mereka, ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in baini wa bainakum alla na'budu illallah. Wahai ahlul kitab. Oke. Ayat itu turun ketika berada di kota Madinah. Ketika di Mekah enggak ada ahlul kitab, enggak ada Bani Israel. Maka ayat itu turun berada di kota Madinah. Ketika di Makkah bagaimana? Apa ayat yang turun? Tabat yada Abi Lahab wa tab, Abu Lahab, karena berantem dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di Makkah apa yang turun? Qul ya ayyuhal kafirun. Karena memang mereka orang-orang Quraisy, mayoritas orang-orang ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Yang ingin Habib sampaikan, ini di masa Rasulullah wahyu turun sepotong demi sepotong, potongan-potongan ayat, potongan-potongan surat, tidak langsung utuh seperti mushaf Al-Quran yang kita baca sekarang. Kita baca sekarang pertama Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah sudah urut sampai ayat 286, Ali Imran terus sampai ayat terakhir An-Nas. Itu di masa Rasulullah belum begitu, tapi bertahap turun sepotong demi sepotong surat, sepotong ayat, turun secara bertahap sepanjang hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat beliau. Wahyu yang terakhir turun adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum, surat Al-Maidah ayat 3 ya. Ada ayat 3 atau 5? 3. Insyaallah surat Al-Maidah ayat 3. Nah, bagaimana mengurutkannya, Beb? Mulai diurutkan itu ketika sudah diwajibkan puasa Ramadan. Setelah Rasulullah mulai qiyamul Ramadan, setelah Rasulullah mulai yatadarsul Quran ma'a Jibril. Jadi Rasulullah itu tadarus dengan Jibril. Tadarus yang bagaimana? Tadarus Rasulullah dengan Jibril itu tadarus mengurutkan wahyu Al-Quran yang turun mulai dulu ketika Rasulullah umur 40 tahun pertama kali di Gua Hira, beserta seluruh ayat-ayat surat-surat yang turun selama itu sampai Rasulullah di kota Madinah tahun kedua setelah beliau hijrah, itu diurutkan satu persatu. Maka Jibril dengan Nabi Muhammad harus mengingat-ingat letaknya. Oh, ayat yang ini ternyata masuk surat ini dan letaknya di sini. Ayat yang sono tuh ternyata masuk surat yang ini dan letaknya ayat yang sini. Ayat yang nganu itu ternyata masuk di surat ini, urutannya ayat yang kesekian. Tadarusnya begitu. Tadarusnya begitu. Coba Ibu suruh tadarus begitu. Buyar. Maka Rasulullah mengatakan, karena yudarisuna Jibril itu yudarisunil Quran. Jibril itu tadarus Quran denganku setiap tahun, setiap Ramadan 1 kali khatam. Iya, enggak tadarus kayak kita baca begitu sudah jadi matangan. Enggak. Itu tadarus ngurutin. Jadi kudu urut dari awal sampai akhir dan khatam. Kemudian yang sudah khatam ini disampaikan kepada para sahabat. Wahai sahabat, urutannya begini. Tahun berikutnya, tahun ketiga setelah Hijriah, ketemu Ramadan lagi. Kan selama rentang setahun turun lagi berbagai macam wahyu, diatur lagi, diselipkan lagi, ditata lagi pada Ramadan berikutnya. Ramadan lagi berikutnya, ya begitu lagi. Begitu seterusnya sampai akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di zaman Rasulullah memang belum ada mushaf Al-Quran tertulis sempurna, belum ada.
ada penulisan tapi tercerai. Para sahabat ketika diberitahu oleh Rasulullah ayat ini turun, mereka langsung hafal. Ketika Rasulullah diurutkan begini, sahabat langsung hafal. Mayoritas mereka adalah penghafal yang luar biasa. Amat sangat sedikit mereka yang mampu menulis, karena budaya menulis itu budaya orang tidak cerdas dan terbelakang. Zaman itu. Kalau sekarang, wes nggak usah nulis, nggak apa. Sekarang sudah nulis, nggak apa. Di zaman itu mudah hafal gitu ya. Bahkan zaman para imam lah, imam madhab itu, mereka kalau baca hadis, mereka baca kitab, satu lembar ditutup, satu lembar dibuka. Kenapa? Khawatir kalau lagi fokus dengan lembar yang ini, tak sengaja lihat ke samping, nanti hafalannya kecampur, langsung hafal. Ngelirik titik langsung hafal. Baca sedikit langsung hafal. Jadi di zaman itu kalau menulis itu, ngapain ditulis? Terbelakang sekali. Ngapain ditulis? Emang nggak hafal? Gitu kan? Nulis itu, kok ditulis? Nggak cerdas. Jadi Allah Maha Adil ya. Zaman dulu nggak ada teknologi nulis, nggak ada teknologi informasi, nggak ada mesin cetak, nggak ada fotokopi, nggak ada rekaman gitu ya. Tetapi ternyata sekali dengar itu hafal kabeh. Sekali dengar langsung contoh ini ngomong masalah jahiliyah ya. Bunda, ini ngomong masalah dia pra-Islam. Di masa jahiliyah itu setiap musim haji, di masa jahiliyah pra-Islam, setiap musim haji mereka sudah mengenal namanya Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satu lagi Rajab. Yang jelas di Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kenapa? Dari zaman jahiliyah mereka kenal Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang terhormat. Kenapa? Di bulan Dzulqa'dah seluruh penduduk semenanjung Jazirah Arab mereka akan bersiap-siap menyiapkan diri, keluarga dan kabilahnya, mengumpulkan harta, mengumpulkan komoditas yang bisa dijual, kemudian berbondong-bondong dari semenanjung Jazirah Arab menuju ke pusat kota Makkah, ya untuk umrah, ya untuk haji, ya untuk dagangan, sambil berdagang. Sepanjang bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini Ashhurul Hurum, bulan yang terhormat, gak boleh ada kezaliman. Maka sepanjang jalan aman, gak bakal ada perampokan, gak bakal ada penipuan. Jadi ekonomi mereka bergerak pada 3 bulan utama ini. Bulan Dzulqa'dah berangkat semua menuju Ummul Qura, kota Makkah. Sampai kota Makkah, nanti pasar Kremping mulai dibuka. Ada pengajian, ada pasarnya ya. Itu dari dulu. Dari dulu sudah ada. Jadi mereka memang ibadah haji, tapi memang sambil dagang. Sambil dagang. Apakah sekedar dagang? Maka ada dalam sejarah Suq'ukadh Dzil Majannah, ada pasar-pasar dadakan. Yang pasar ini cuman ada ketika musim haji. Kalau enggak musim haji enggak ada. Kenapa? Ya pedagangnya pulang kampung semua. Ukadh Dzil Majannah ini contohnya. Bukan hanya pasar, kemudian ada festival. Festival apa itu? Zaman itu festival syair, karena hiburan mereka adalah syair. Ya kalau zaman Jawa kuno tembang. Salah harokat fathah kasroh, tembang. Kayak harokat fathah. Tembang ya, nembang gitu ya. Jadi seluruh semenanjung Jazirah Arab, masing-masing kabilah mereka akan menampilkan penyair terbaiknya.
Kemudian dari seluruh penyair yang terbaik akan menyampaikan syairnya, menceritakan kadang-kadang tentang suasana padang pasir, suasana kehidupan kampungnya, kehidupan seorang kalau orang Madinah ya petani dengan kurmanya, atau kalau seorang dia nomaden ya bagaimana mereka bertahan hidup, pindah dari satu oase ke oase yang lain. Itu digambarkan, diceritakan dengan bentuk syair atau cerita cinta yang ada di padang pasir, Kais dan Laila. Nah itu syair yang terbaik, yang terindah menggambarkan sesuatu, nanti akan dinominasi, seluruh dikumpulkan yang terbaik nanti dinominasi. Ada namanya Mu'allaqatus Sab', 7 nominasi terbaik dari seluruh penyair Arab. Nah 7 yang terbaik ini Bu, 7 yang terbaik ini Pak, kemudian akan ditulis, setelah ditulis akan ditempelkan di dinding-dinding Ka'bah. Jadi orang-orang seluruh Jazirah Arab ketika mereka tawaf, mereka ibadah haji umrah tawaf, mereka akan membaca itu, akan melihat dan membaca. Sambil lari langsung hafal. Sambil tawaf itu baca langsung hafal. Dan kemudian ketika sudah hafal, maka petikan-petikan syair, pilihan-pilihan kata itu Bu akan digunakan dalam kehidupan mereka. Jadi cara mengungkapkan sesuatu dengan bahasa ini langsung populer di seluruh Jazirah Arab, dan mereka tahu ini sumbernya asalnya dari kabilah fulan. Maka kabilah bersangkutan merasa bangga. Kenapa? Kalimat pilihan kata mereka dipakai di seluruh Jazirah Arab. Jadi bahasa itu hidup dan berkembang. Ini masa jahiliyah. Ketika Rasulullah datang dengan Al-Quran, mereka tidak bisa mendustakan. Kenapa? Luar biasa ini. Ini kok bisa Muhammad yang an-nabiyil ummi, orang yang tidak berpendidikan, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tapi kok bisa mendapatkan Al-Quran, bisa menyampaikan Al-Quran dengan tata cara bahasa yang begitu indah dan luar biasa, dalam maknanya tidak bisa ditandingi oleh mereka. Maka mereka sadar, ya ini benar wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat As-Sajdah, pernah baca surat As-Sajdah? Ada ayat wal fasjudu lillahi wa'buduhu. Itu yang kemudian kita disunahkan untuk sujud sajdah itu ya. Atau kalau malas sujud sajdah ya baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Sunnahnya sujud sajdah, sujud sajdah. Tapi kalau enggak sempat sujud sajdah, ya wes diganti dengan kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Bu Abu Lahab, Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'ayth, dedengkot Quraisy ini, mereka itu memusuhi Nabi Muhammad. Mereka mengatakan Muhammad itu penyihir, Muhammad itu dukun, Muhammad itu pembohong. Hati-hati, jaga jarak, physical distancing, jangan terpengaruh, jangan terhipnotis oleh omongan Muhammad. Hati-hati. Tetapi kalau Nabi Muhammad kadang-kadang beliau itu tadarus baca Quran, atau beliau ketika sholat, kadang-kadang mereka ini loh, denekan ini loh, nguping Bu. Mau coba Muhammad ini kira. Karena memang bagus, karena memang indah, karena memang bagus dan indah. Maka ketika Rasulullah membaca ayat sajdah itu tadi, surat As-Sajdah, Hamim Tanzil As-Sajdah, sampai pada ayat itu, ayat-ayat terakhir wa'budu lillahi wasjudu. Mereka dari awal itu sudah mendengar Rasulullah muratilil Quran, membacakan Quran. Mereka ikuti per kata, per huruf, per ayat. Mereka terbawa. Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah. Ini dedengkotnya ini loh. Ini tokoh kriminalnya Mekah ini loh. Nguping, terbawa hati mereka. Sampai Rasul mengatakan wa'budu lillahi wasjudu, maka wa'budu, maka beribadalah, menghambahlah lillah, hanya kepada Allah, wasjudu, dan sujudlah kepadanya. Mereka Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'ayth, dan orang-orang Arab lain dedekot yang nguping ini
tak mampu membawa dirinya, tak mampu menahan diri dan jiwanya, langsung tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah terbawa seperti itu, mereka langsung sujud. Setelah sujud baru sadar, lah ngapain kok sujud? Baru mereka satu dengan nafas tengok bubar barisan malu. Yang ingin Habib sampaikan, mereka itu tahu, ngerti, paham sekali bahwa al-haq ini hak kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau belum hidayah, lebih mementingkan kedudukan mereka, lebih mementingkan jabatan mereka, lebih mementingkan kepentingan politik mereka, lebih mementingkan karir masa depan mereka, lebih mementingkan income masukan dan apa ini Bu? Apa ini Bu? Ini Bu? Ini apa? Cari. Mementingkan duit, maka segala kebenaran disingkirkan ke belakang. Oke. Di masa Rasulullah SAW, Al-Quran belum tertulis sempurna, hanya penulisan tercerai-berai, tapi mereka adalah para penghafal yang luar biasa. Oke. Di masa berikutnya Bunda, di masa siapa? Kedua. Khulafa Rasyidin. Siapa? Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Bagaimana? Bagaimana dengan agama Islam sebelum Quran ya? Bagaimana dengan agama Islam di masa Abu Bakar As-Siddiq? Beliau melakukan penguatan untuk internal agama Islam, menegakkan syariat Islam ibadah. Kenapa? Ketika Rasulullah wafat, ada yang kumat, meninggalkan agama Islam murtad. Ketika Rasulullah wafat, ada yang kemudian tidak mau sholat. Ketika Rasulullah wafat, ada yang tidak mau zakat. Mereka mengatakan, kalau Muhammad sudah wafat meninggal dunia, ya masa berlaku Islam selesai. Masanya selesai. Maka Abu Bakar kemudian mengerahkan aparat keamanan, menegakkan kembali syariat Islam. Ayo kembali kepada agama Islam, laksanakan sholat, laksanakan puasa, tunaikan zakat. Abu Bakar tegas. Kenapa? Apa yang menjadi ajaran Islam ya jangan ditinggalkan. Ada perintah dari Allah, ada perintah dari Rasulullah, laksanakan. Ada larangan dari Allah, ada larangan dari Rasulullah, laksanakan. Oke. Dan dalam proses ini ternyata memakan korban. Aparat keamanan yang dikerahkan, para sahabat banyak yang kemudian syahid, meninggal dunia syahid menegakkan agama Allah. Sahabat Umar ngadep kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, adrikil ummah, wahai Abu Bakar, khalifat Rasulullah, selamatkan umat. Saya khawatir dengan syahidnya para sahabat penghafal Quran. Khiftu bidhihabil Quran bidhihabihim. Saya khawatir Al-Quran itu hilang begitu saja dengan syahidnya para penghafal Al-Quran. Lantas bagaimana wahai Umar? Tanya Abu Bakar. Aku punya pendapat, kau tuliskan Al-Quran dalam satu naskah lengkap tertulis. Ini ide Umar bin Khattab. Tuliskan Al-Quran dalam satu naskah lengkap. Ide Umar ini ya ide yang jauh ke depan ya, untuk mereka, untuk kalangan sahabat, kalangan Abu Bakar. Lo apa ditulis itu siapa lah? Bu, silahkan ditulis resep buat sop. Lah apa itu siapa nulis? Bu, tolong dituliskan dalam satu buku lengkap ya, tata cara menggoreng tempe ini. Apa Bim? Visioner, kenapa? Iya, nanti generasi cucu dan cicit kita, mereka tidak bisa goreng lagi tempe. Kenapa? Sudah terbiasa GoFood. Oke. Ya, kira-kira
Umar ini mikirnya jauh ke depan gitu loh. Untuk kalangan sahabat, ngapain gitu ya? Untuk kalangan sahabat ngapain dong apal semua kan begitu. Tapi Umar pikir loh, nanti selesai generasi sahabat, generasi putranya, generasi cucunya bagaimana? Umar itu pandangannya jauh ke depan. Maka kemudian Abu Bakar menolak. Kaifa af'al syai'an ma lam yaf'alhu Rasulullah. Umar, bagaimana mungkin saya melakukan sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan? Rasulullah tidak menulis Quran dalam satu naskah, tidak ada suri tauladan dari Rasulullah, tidak ada perintah dari Rasulullah, tidak ada perintah dari Allah, tidak ada dalilnya, tidak ada dalilnya, menurut Rasulullah tidak ada dalilnya. Abu Bakar enggan. Abu Bakar itu cenderung tekstualis, pokoknya kudu ngono. Tapi kemudian setelah duduk dengan beberapa sahabat yang lainnya, jalan tengahnya adalah ya sudah, ditulislah Al-Quran dalam satu naskah, tapi kemudian hanya disimpan oleh Khalifah Abu Bakar, tidak dipublikasikan, tidak disebarkan. Oke, lanjut. Masa Umar bin Khattab, bagaimana Bunda? Wow, Umar ini visioner, masuk ke depan pikirannya ya. Visioner, ini kontekstualis banget ini. Kontekstualis. Apa itu, Bu? Kudu ngono. Kalau Umar ngono, tapi yo ojo ngono. Umar bagaimana? Berkaitan dengan Al-Quran, Al-Quran disimpan oleh Ummul Mukminin Hafsah binti Umar. Berkaitan dengan agama Islam, apa yang terjadi dengan ajaran Islam? Pertama, beliau meniadakan ghanimah. Zaman Rasulullah ada ghanimah, rampasan perang yang jadi milik para pasukan yang berperang. Zaman Abu Bakar ghanimah menjadi milik mereka yang berperang. Di masa Umar dihapuskan ghanimah, harus masuk Baitul Mal. Dari Baitul Mal kemudian diolah kembali, yang berperang diberikan rezeki murtaziqah. Mereka mendapatkan jaminan rezeki sesuai dengan masa mereka menjadi tentara dan kepangkatan mereka. Kemudian keluarga yang berada di rumah mendapatkan jaminan rezeki dari Baitul Mal. Jadi tidak keleleran. Ini di masa Rasulullah nggak begitu, di masa Umar begitu. Dan di masa Umar juga beliau perintahkan ditulis kas negara Baitul Mal, mulai ditulis, catat keluar berapa, masuk berapa. Di masa Abu Bakar nggak ada catat mencatat. Di masa Rasulullah nggak ada catat mencatat. Kenapa? Aib. Ada minta catatan, minta nota, minta bod, itu malu. Kenapa? Seakan-akan ada menghina, saya ini koruptor, nggak amanah. Minta bon, minta bukti nota, itu Anda sama seperti mencoreng dahi saya dengan arang. Seakan saya itu tidak amanah dengan harta. Saya nggak akan makan harta orang lain yang bukan harta saya. Yang dilakukan oleh Umar itu di zaman itu, mereka merasa tercoreng dahinya. Kenapa? Ya karena Umar akan memandang ke depan gitu loh. Nggak bisa kalau tidak dicatat. Memang amanah, memang orang-orang amanah, dan kita masih ketemu dengan orang-orang yang amanah, yang nggak perlu pakai nota, nggak pakai bon, tapi pasti amanahnya. Dan kita juga ketemu orang-orang yang sudah ada bonnya, sudah nota anak-anak, itu ternyata palsu. Nota palsu, nota kosong, bon palsu, itu aja. Oh, zaman dulu nggak begitu. Kalau minta dicatat tentang uang itu malu. Kenapa? Seakan-akan ada menghina. Kenapa? Saya orang Islam, saya tahu halal haram. Saya tahu mana yang halal, saya tahu mana yang haram.
Mana tahu mana hak saya, mana buat saya sudah tahu itu. Catat itu seakan-akan saya bukan muslim yang baik yang tak tahu halal dan haram. Maka terhina. Oke, tapi Umar berlakukan itu. Umar berlakukan itu Baitul Mal, keluar masuknya dicatat. Dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika sistemnya seperti itu. Kemudian umat Islam banyak yang daftar sebagai tentara. Kemudian tentara ada 2 jenderal berbintang yang luar biasa, Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abi Jahal. Dua ini jenderal di medan perang. Dimanapun ada perang, kalau ada 2 orang ini pasti menangan. Jadi superhero di zaman itu yang jadi buah bibir adalah Ikrimah bin Abi Jahal dan Khalid bin Walid. Ini jadi cerita, jadi omongan seluruh kaum muslimin. Para ibunda itu kalau cerita kepada anak-anaknya, diceritakan bukan kancil nyolong timun, diceritakan tentang Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abi Jahal. Jadi mereka tumbuh besar tuh superhero ya, bukan Spiderman, bukan Superman, tapi Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abi Jahal. Memang ada sosok yang dibanggakan. Maka banyak yang kemudian gede daftar tentara. Semakin kuat tentaranya, semakin luas wilayahnya, semakin banyak ghanimahnya, semakin kaya Baitul Mal itu. Semakin kaya Baitul Mal itu. Dan kemudian muncul generasi-generasi baru muslimin yang bukan generasi sahabat ya, di bawah sahabat. Yang mereka ketika bulan Ramadan, mereka ke Masjid Nabawi, mereka etika, mereka qiyamul lail, mereka tadarus, mereka sholat malam, tapi sendiri-sendiri tercerai berai. Di masa Umar melihat ini banyak begini, ini ma'ahsan an ajma'ahum ala qari'in wahidin bis shalah. Alangkah indahnya, alangkah kompaknya saya perintahkan mereka semua sholat bersama dengan seorang imam. Maka Umar perintahkan sholat tarawih berjamaah. Itu di zaman Abu Bakar nggak ada, di zaman Rasulullah nggak ada. Tarawih itu perintahnya Umar bin Khattab. Tarawih itu perintah Umar bin Khattab. Ummul Mukminin Aisyah meriwayatkan Rasulullah itu bulan Ramadan atau di luar Ramadan sholatnya hanya 8 rakaat. Hanya 8 rakaat. Ummul Mukminin Aisyah. Kemudian Abdullah bin Abbas di Mekah mengatakan Rasulullah itu kalau sholat malam 12 atau 13 rakaat dengan witir. 12 atau 13 rakaat dengan witir. Ada 2 riwayat, 1 12, 1 8. Aisyah mengatakan 8, Ibnu Abbas mengatakan 12. Bagaimana? Ya sudah, gabung aja 8 tambah 12 sama dengan 20. 8 tambah 12 20. Jadi tanya, dari mana terang 20 itu? Dari riwayat Ibnu Abbas yang 12 dan Aisyah yang 8. Jadi kita melakukan 2 riwayat dalam satu ibadah malam. Oke. Ibu pilih 8 atau 12? Pilih 20. Just tenang ya, Masya Allah. Bunda ingat ya, itu bukan perintah Rasulullah tapi perintah Umar bin Khattab. Tapi ingat, perintah Umar itu tetap dilaksanakan oleh imam 4 mazhab dan tetap dirasakan kaum muslimin seiring dengan bertambahnya waktu. Sampai hari ini pun di masjid manapun di seluruh dunia, bahkan di Masjidil Haram, bahkan di Masjidil Nabawi, kalau tarawih 20 rakaat. Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya, kalau Ramadan berapa rakaat? Berapa rakaat? Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya, kalau tarawih berapa rakaat? 20. Masjid Nabawi yang ada kubur Nabi Muhammad SAW, kalau tarawih Ramadan berapa? 20. Dan itu dari Umar bin Khattab. Tidak ada yang mengingkari. Seluruh dunia sepakat, ijma. Jelas? Jadi
Indonesia 8 masjid di kuwi. Kalau sopo iku? Ikut imamnya. Ikut Imam Samudra. Oke, lanjut Bunda ya. Umar itu banyak sekali. Umar itu pernah melakukan proteksi ekonomi. Beliau di kota Madinah. Madinah kemudian panen raya gandum, panen raya kurma. Artinya jumlah kurma yang dipanen banyak, gandum yang dipanen banyak, surplus ini. Maka kemudian Umar melaksanakan proteksi ekonomi. Ini perintah Umar ini. Tidak boleh ada komoditas bahan pokok. Tidak boleh ada kurma yang masuk ke Madinah. Tidak boleh ada gandum yang masuk ke kota Madinah. Karena ada juga pedagang kurma yang datang dari Yaman, pedagang kurma datang dari Mekah, pedagang kurma datang dari Syam, dari Taif, dari Najran, banyak. Tapi ketika surplus, di stop. Nggak boleh masuk. Gak boleh masuk ke kota Madinah. Silahkan ke Makkah, silahkan ke Taif, silahkan ke tempat lainnya. Tapi tidak boleh masuk ke Madinah saat ini. Kenapa? Karena barang di pasaran melimpah. Kalau mereka tetap masuk ke dalam, maka petani-petani lokal, petani-petani peladang-peladang gandum, peladang-peladang kurma ini, mereka akan merugi. Barangnya tidak laku karena dari luar tetap masuk. Harganya kalau pengen laku ya pasti jatuh. Umar itu sudah melakukan proteksi ekonomi 15 abad yang lalu. Khalifah ini, pemimpin ini tahu apa yang terjadi. Zaman sekarang petani-petani belum mengeluh karena ada impor. Ini bergondang lagi yang banyak kebun tebunya. Ya apa? Yuk masuk ke tebu kita dipanen dan masuk ke pabrik terus. Bayarnya termin nanti 3, 4, 5 bulan ke depan. Kenapa? Karena di gudang numpuk. Lo kenapa numpuk? Karena ada gula luar yang impor. Ketika gula dari luar masuk ke Indonesia, Bu, pabrik-pabrik ini loh, pabrik gula BUMN stop, tidak boleh keluar, masuk simpen di gudang. Tapi importir yang memasarkan gulanya dulu. Petani apa? Ya itu petani, ya dipanen Beb. Terus nanti 4-5 bulan baru kami dibayar. Umar itu 15 abad yang lalu sudah melaksanakan itu. Proteksi ekonomi dan tidak merugikan petani. Tidak perlu fakultas ekonomi yang menurut orang, butuh amanah dan tegas saja. Umar mengatakan inna khaira man istajarhu qawiyyun amin. Sebaik-baik orang yang kau bisa percaya adalah qawiyyun amin. Kuat dan amanah. Kuat itu ya tegas. Kuat itu ya tegas. Amin amanah. Tapi kalau sudah tidak amanah, mencela-mencele, alamat sudah. Esok dele sore ente. Oh, belajar ini aja kita bisa belajar politik, Bu. Lanjut ya. Bunda, selanjutnya di masa Utsman bin Affan. Kemana Utsman bin Affan? Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Utsman bin Affan itu, tapi lanjut sedikit ya. Sebelum lanjut ya. Quran saya ceritakan di masa Rasulullah, Quran saya ceritakan di masa Khulafaur Rasyidin. Bu, bagaimana dengan hadis? Bagaimana dengan hadis? Ya. Di masa Rasulullah hadis nggak boleh ditulis. Hadis tidak boleh ditulis. La taktubu anni ghaira Quran. Jangan kalian tulis dari aku kecuali Quran saja. Wa man yaktubu anni ghaira Quran falyamhu. Siapapun yang terlanjur menulis dariku dan bukan Quran, hapus. Bukan hanya tidak boleh ditulis ya, tapi yang terlanjur nulis hapus. Yang boleh ada tulisannya hanya Quran saja. Kalau bukan Quran, hapus. Hadis hapus. Tafsir hapus. Hanya teks Quran toh.
Itu sebabnya Imam Syafi'i mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Quran. Kenapa? Karena nggak dihapus sama sahabat. Karena tidak dihapus. Andai kata Bismillah itu bukan Quran, dihapus oleh sahabat. Nggak ada Bismillah di seluruh Quran. Tapi ternyata Bismillah tertulis di awal surat Al-Fatihah. Bismillah tertulis di awal surat Al-Baqarah. Bismillah tertulis di awal surat Al-Imran. Bismillah tertulis di awal Al-Ikhlas. Bismillah tertulis di awal Al-Falaq wan Nas. Tuktabu bi khattil mushaf, kata Imam Syafi'i. Tulisan Bismillah itu dengan khat tulisan yang sama dengan seluruh di Quran. Berarti dia bagian dari Quran yang tidak dihapus oleh sahabat. Karena Rasul mewanti-wanti, yang sudah menurut dari bukan Quran hapus. Bismillah tidak dihapus. Bismillah bagian dari Quran. Baik, lanjut. Di masa Rasulullah hadis nggak boleh ditulis, diperintahkan untuk dihapus. Di masa Khulafaur Rasyidin bagaimana Bunda? Ingat ya, para sahabat orang penghafal kuat. Mereka para penghafal. Di masa Khalifah Abu Bakar, Al-Quran dihafal. Kemudian ada satu naskah yang tertulis oleh Khalifah Abu Bakar. Hadis bagaimana, Ben? Kalau ada sahabat yang menyampaikan hadis, maka harus bersumpah atas nama Allah. Wallahi, demi Allah, Rasulullah telah bersabda seperti ini. Jadi sumpah demi Allah dari sahabat itu yang menguatkan bahwa hadis ini benar-benar dari Rasulullah SAW, karena saya bersumpah atas nama Allah. Kalau dulu sahabat tidak wani main-main dengan nama Allah, tidak berani bermain-main dengan sumpah. Beda kalau sumpah jabatan dengan Quran dengan ini, sumpah tok. Mari ngono dengan jabat yang ngumpul. Kita lihat begini ya Allah. Hah? Beda kualitas kita ya. Kok beda banget kualitasnya dengan para sahabat. Di masa Abu Bakar kalau mau meriwayatkan hadis pakai sumpah wallah. Di masa Umar bagaimana? Bagaimana hadis itu? Hadis diriwayatkan, tetapi satu dengan sumpah, kemudian harus ada sahabat lain yang menjadi saksi. Iya, benar, Rasulullah pernah mengatakan hadis tersebut. Di masa Utsman bagaimana? Oke, di masa Utsman, maka Utsman melanjutkan apa yang telah dibangun oleh Abu Bakar dan Umar, gitu ya. Khalifah ketiga Utsman itu beliau melanjutkan jerih payahnya Abu Bakar dan Umar. Apa yang sudah ada di masa Abu Bakar, yang ada di masa Umar, kemudian dilanjutkan kembali. Nah, yang dilakukan oleh Utsman yang tampak adalah beliau publikasi standarisasi Al-Quran, ya. Standarisasi Al-Quran, standarisasi Al-Quran. Mushaf tadi yang ada di Ummul Mukminin Hafsah binti Umar bin Khattab diminta oleh Utsman. Utsman perintahkan kepada sahabat Zaid bin Thabit, kepala proyek ini, untuk mencocokkan ya tulisan ini, mushaf ini dengan hafalan seluruh sahabat yang hafal Quran. Ya nggak semudah itu, Bu. Kita tulisannya ini kok wacana ngono. Sahabat yang lain itu tulisannya begini kok begitu. Wah, ini panjang ini. Urusan ini panjang, tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, bukan sekedar store hafalan Quran, enggak, dicek. Ini tulisannya bagaimana, cara bacanya bagaimana. Lebih banyak sahabat yang hafal Quran, maka ada perbedaan bacaan. Maka Utsman mengatakan idza ikhtalaftum farji ila lahjati Quraisy. Kalau ada perbedaan pengucapan dan tulisan, kembalikan kepada bahasa Quraisy. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan dengan tulisannya orang-orang Quraisy Makkah. Setelah itu baru, setelah semuanya membaca dan sudah disatukan penulisan dan bacanya, satu mushaf ini
ditulis kembali menjadi 6 naskah, 6 nuskhah, 6 naskah. Naskah ini dikirim ke Mesir, ke Damaskus, ke Syam, ke Irak, ke Makkah, ke Madinah, ke Yaman. Standarisasi, tidak boleh ada tulisan, tidak boleh ada bacaan, tidak boleh ada hafalan kecuali sesuai dengan standar mushaf Al-Quran. Dan itu berlaku sampai hari ini. Alhamdulillah. Qurannya mungkin keliru, tidak keliru, tidak salah harokat, tidak salah huruf bu. Kenapa? Dunia cara bacanya. Habib cerita sedikit ya di luar ini. Habib ketemu dengan Imam Masjidil Aqsa, Syekh Rafati Al-Jailani. Imam Masjidil Aqsa, wahfal hafidhul Quran dengan beberapa riwayat qiraah. Saya tanya, kalau saya minta ijazah Quran bagaimana? Boleh, tapi harus talaqi kepada saya mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Nanti ada 3 metode. Waduh. Ini mereka hafal loh ya. Ini omongan ini jadi standar Al-Quran yang bersanad gitu ya. Saya baca Quran dari guru saya dari guru saya, dari guru saya. Sanadnya sampai ke Asim, kemudian sampai para sahabat, sampai Rasulullah SAW. Ini baca Quran yang bersanad muttasil, nyambung silsilah bacaannya sampai Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Ya kalau bacaan yang biasa seperti biasa. Satu ya bukan baca, biasanya hafal. Yang punya sanad tuh biasanya bukan hanya baca tapi hafal. Kemudian ada 3 cara baca. Cara al-hadr, bacaan yang cenderung cepat. Ada bacaan yang tartil, bacaan standar biasa untuk jadi imam-imam. Ada yang bil itqan, yaitu dengan lambat, benar-benar membaca dan memberikan masing-masing huruf haknya. 3 cara baca: cepat, standar, lambat. Ini biar gampang aja ya. Hadr, tartil, itqan. 3 cara baca. Lihat terus. Ya harus hafal Quran. Kemudian Anda baca kepada saya secara itqan, minal Fatihah ila Nas. Setelah itqan, kemudian yang kedua tartil. Anda baca lagi dengan saya dari Fatihah sampai Anas di tartil. Setelah itu baru yang hadr, yang ketiga. Itu dengan cepat. Lambat, sedang, cepat. 3 ini dibaca dari Fatihah ila Nas kepada saya per huruf, per ayat, per surat. 1 kali ini baru dapat 1 ijazah, punya 1 sanad. Gitu ya? Iya. Padahal kita pernah dengar qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah. Ya ini baru 1 qiraah, masih sisa 6. Kalau pengen 6, ya begitu lagi. Kalau mau pengen dapat sanad yang benar-benar, ya berarti begitu. Antum berapa lama? Anda mulai baca Quran mulai 7-8 tahun, mulai ngapalin. Kemudian mulai mencari sanad mulai umur 9-10 tahun sampai nikah dan punya anak gak babar. Ya Allah. Kita ini paling ya, kalau orang-orang itu bagaimana? Itu tahsin paling. Tahsin qiraah bas. Itu tahsin, hanya membaca Quran dengan baik dan benar, tapi nggak punya sanad. Itu tahsin saja. Tahsin boleh. Menghafalkan beberapa surat kemudian dengan tahsin boleh. Beberapa ayat kamu baca dengan tahsin boleh. Tapi Anda tidak level sebagai qurra atau qari, nggak masuk level itu. Hanya pembaca biasa saja. Hafalanmu yang hanya beberapa surat, hafalanmu yang beberapa juz tidak akan menjadikan kamu seorang qurra, tidak akan masuk dalam kalimat ahlul Quran.
Ngantuk saya. Ya Allah. Ternyata gitu ya, standar akademik dalam dunia Quran itu ada. Gak bodoh MP3 sama YouTube ditirokno jadi Qurra, enggak begitu. Apakah boleh dengan YouTube MP3? Lo boleh, tapi itu tahsin qiraah. Anda memperbaiki bacaan Anda saja, titik. Tapi untuk sanad dan jadi qurra wahlul Quran harus talaqi dari seorang guru. Ini orang yang tak tanya, Syekh Ar-Rifati, Sayyid Ar-Rifati Al-Jailani, umurnya sama saya kurang lebih sama dan orangnya humble, orangnya enakan, bukan orang yang ruwet dan bulat dan merepotkan. Ini orang yang enak gitu. Tapi ternyata prosesnya begitu. Iya. Dia sudah punya sanad ya. Saya tanya, saya punya sanad, bilang saya sudah punya sanad. Kemudian saya pergi ke Mesir. Ada syekh Quran, qurra Quran, ada qari Mesir yang punya sanad dia juga punya sanad. Saya sudah punya sanad sendiri, kemudian ketemu dengan ahlul Quran lain, qurra lain yang dia juga punya sanad. Saya ingin ngambil sanad dari dia. Boleh nggak langsung sekedar minta sanad? Tidak. Sama prosesnya. Saya harus duduk dengan dia lagi, yang proses baca dari awal Fatihah sampai itu lagi kepada dia. Jadi segitu prosesnya. Gitu lagi ya. Saya punya 2 sanad karena 2 cara itu saya tempuh. Bu, halah rumah MP3 kita kok buaya paling pinter ngocoy loh. Ya Allah, lah kalau cuma tahsin Quran nggak usah sombong-sombong. Aduh. Hah? Bu, kalau belajar ini baru tahu standar ilmiah ilmu ternyata ada ya. Kita sayangnya pendidikan nasional kita nggak kekiblat ke dunia seperti ini. Jadi pikir dalam dunia Islam nggak ada gelar akademik. Ada al-imam. Gelar imam ini proses yang panjang untuk dapat gelar imam. Bukannya profesor, doktor, SH, SPD, SE ya. Bukan hanya itu, Islam ada al-imam, itu gelar akademik. Al-alim itu gelar akademik. Al-allamah itu gelar akademik. Al-muhaddits, pakar hadis itu gelar akademik. Al-qari, seorang yang pandai Quran seperti tadi ya, Quran tadi itu. Al-hafidh, orang yang menghafal Quran. Al-musnid, orang punya isnad, sanad keilmuan. Itu semua adalah gelar-gelar akademik yang ditempuh dengan susah payah. Bunda, kita masih ngaji ini toh, belum apa-apa ini. Kalau baru sadar, ya Allah kita belum belajar gini doang. Ya Allah masih jauh. Masih jauh sekali. Mulai bayi. Yang kita ulang-ulang begini, ya Allah, ternyata masih begini. Sayang sekali. Usia kita ini habis untuk hal-hal yang gak penting kadang-kadang. Coba dari dulu ngaji ini, Bu. Bu, sabar gitu. Sabar gitu. Sabar. Rezeki ini saya ini. Rezeki itu ditunggu atau digolek? Duit itu datang sendiri atau dicari? Rezeki itu dicari ya. Iya. Maka jangan tertipu dengan yang instan, Bunda ya. Di YouTube itu instan, di TV itu instan. Tahu-tahu di dalil Quran, tahu-tahu di dalil hadis, nggak semudah itu. Nggak semudah itu. Itu instan. Bu, itu instan. Tak kasih contoh boleh? Banyak di sini. Tak kasih contoh boleh? Contoh Bu ya. Ups. Bu, contoh ya, contoh doang nih. Dalam Al-Quran. Aqimus. Artinya apa Bu? Dirikanlah. Oke. Kemudian kulu washrabu. Artinya apa Bu? Makanlah dan minumlah. Kemudian
Kemudian fankihu, artinya maka menikahlah. Bu, ini 3 ayat Bunda ya. Ini 3 ayat. Aqimus shalah, tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat. Kulu washrabu, makan dan minumlah. Yang terakhir fa'ankihu, menikahlah. Bunda, 3 ayat ini semuanya menggunakan kata perintah. Aqimus shalah, dirikanlah sholat. Kulu washrabu, makan dan minumlah. Fankihu, menikahlah. 3-tiganya dengan kata perintah. Hukum sholat apa Bu? Wajib. Hukum makan dan minum apa Bu? Wajib. Wajib. Oke. Hukum menikah apa Bu? Loh, ini 3-tiganya kata perintah. Loh, kenapa hasilnya beda-beda? Loh, berarti ibu udah butuh sholat? Butuh. Ibu udah butuh nikah? Enggak. Kalimatnya 3-tiganya kata perintah. Kenapa beda? Tidak wajib kafir. Makanya Bu, tidak bisa instan. Sesuatu ada dalilnya berarti begini. Oh, tunggu dulu. Tunggu dulu. Lah ini ada ilmunya. Dan ilmunya bukan ilmu instan. Tidak bisa. Sholat itu wajib. Dalilnya adalah aqimus sholat. Oke. Makan minum itu wajib. Dalilnya adalah kulu washrabu. Nikah itu wajib. Dalilnya adalah fankihu. Kata perintah. Ibu kan orang itu tegas dan amanat. Ojo mencela-menceli. Kan begitu. 3-tiganya kata perintah. Jangan mencela-menceli. Wajib kabeh. Saya lanjutkan ayat ini boleh? Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Ayo. Bingung guys? Kalau ibu tidak ngaji dengan sabar, ibu ditipu mentah-mentah. Ibu akan tertipu mentah-mentah. Allah perintahkan menikah 2, 3 atau 4. Wajib saya menikah 4. Jangan halangi saya untuk beribadah kepada Allah. Jangan mencela-mencela ayat. Ayat. Pertanyaannya, wajib enggak? Maka jangan tertipu dengan yang instan. Jangan tertipu dengan yang instan. Cukup-cukup mono tiba-tiba begitu. Ini nggak bisa instan. Kalau instan kita terjebak begini Bu, ini ada ilmunya kabeh dan harus pelan-pelan begini. Ini perintah loh. Iya. Kalau nggak ada ilmunya, sholat itu perintah Allah yang wajib dilaksanakan. Makan minum perintah Allah yang wajib dilaksanakan. Saya nggak makan, nggak minum, saya dosa. Nikah 2, 3, 4 itu perintah Allah. Perintah itu wajib seperti sholat. Kalau saya tidak menikah 2, 3, saya dosa Bu. Lebih taat kepada Allah, tidak taat kepada ibu. Allah dulu, baru manusia. Omongannya seakan-akan benar dan indah ya, tapi ternyata menyesatkan. Ternyata menyesatkan. Enggak begitu. Perintah itu, kata perintah itu Bu bisa jadi wajib. Kata perintah itu Bu bisa jadi sunnah. Kata perintah itu bisa menjadi mubah. Kata perintah itu bisa menjadi
bisa menjadi apa, ultimatum. Ya nanti kapan-kapan tak cerita kalau bicara. Jangan tertipu dengan yang instan. Koyo keren gitu loh. Koyo langsung ono dalile. Ya. Keren, langsung ono Qur'ane, langsung ono hadise. Kelihatan keren ya. Padahal menyesatkan. Jadi kekerenan itu yang menjadi legalitas kaum Adam untuk menikah 2, 3, 4 kali. Sebentar, tidak semua laki-laki seperti Mr. X itu untuk kemudian menikah beberapa kali, apakah mungkin itu legalitas beliau untuk ya siapapun itu, maksud saya untuk melakukan hal itu? masalah internal keluarga kan nggak bisa dilihat. Di dalam lingkar rumah tangga tidak bisa digebiah. Yang itu kelihatannya enak ya sawang sinawang. Sing ketoke enak ya belum tentu. Sing ketoke enak punya bojo loro ya belum tentu enak. Yang punya istri satu ya belum tentu enak. Sawang sina. Tetapi tapi yang ingin Habib sampaikan bahwa jangan terjebak dengan yang instan. Tiba-tiba ada keren ya kalau ada ayat Qurannya, keren ya kalau ada hadisnya. Belum tentu. Enggak juga gitu loh. Enggak juga. Kenapa? Ternyata begini. Jadi kalimat-kalimat instan, jargon-jargon itu perlu hati-hati. Allah dulu baru manusia. Kelihatannya benar. Allah perintahkan 4, saya 4. Ibu manusia, urusan belakang. Enggak begitu. Ngono tapi yo ojo. Contoh ya. Ini saya jadi ngajari ibu yang Ibu ini namanya dunia hukum. Apa Bu? Dunia hukum. Ada namanya moral hukum. Contoh doang ini. Moral itu moral itu pangapunten, mohon maaf. Saya menikah dengan Khadijah, putri terakhir, dan saya masih punya mertua yang seorang diri dulu. Menurut hukum saya berhak dengan istri saya. Maka saya boleh bawa istri saya keluar dari rumah mertua. Saya beli rumah, saya kontrak, saya tinggal di rumah, terserah saya. Ibu urusan dia. Secara hukum boleh, saya tidak melanggar hukum, saya sesuai dengan hukum. Tapi secara akhlak dan moral, ibu saya sendirian. Saya tidak melanggar hukum, tetapi menurut moral hukum, menurut akhlak, saya ya tidak berakhlak. Saya tidak bermoral, saya tidak berakhlak. Moral itu di atas hukum, akhlak itu di atas hukum, adab itu di atas ilmu. Ada pinter, cerdas, tapi tidak ada akhlaknya, tidak ada adabnya, tidak ada tata kromone, percuma. Begitu pula saya sesuai dengan hukum, tapi tanpa akhlak, tanpa moral, ya sama seorang ibu yang kemudian dituntut oleh anaknya di depan hakim, kemudian divonis masuk penjara. Secara hukum betul, secara akhlak dan moral tidak punya akhlak, tidak punya moral. Secara hukum tidak salah, tapi nanti di hadapan Allah di akhirat gitu ya. Oke. Mohon maaf, saya lanjut sedikit nggak apa-apa? Okay. Secara hukum, fankihu ma taba lakum min al-mathna wa thulatha wa ruba'. Saya nggak ngomong wajib.
Tapi perbuatan ini minimal tidak melanggar ayat suci, tidak melanggar hukum. Saya tidak melanggar hukum kok. Kalau saya menikah 2, 3 atau 4, saya tidak melanggar hukum. Saya tidak melanggar hukum ya. Tapi andai kata dulu merintis bersama, kerja mulai nol bersama, sepiring berdua, repot berdua. Ketika seorang lelaki kehidupannya semakin membaik, ekonominya membaik, karirnya semakin baik, pendapatnya terbaik, semakin mapan, semakin enak, kemudian menikah 2, 3, 4. Secara hukum, lo tidak melanggar hukum, tapi secara moral hukum, secara akhlak, lo susah sama saya manisnya dengan yang lain. Bu, secara hukum tidak melanggar, tapi secara moral dan akhlak sesek. Ibu sesek. Corona itu. Ya Allah, ini ceritanya kemana-mana ya. Secara hukum ibu salah. Secara hukum ibu salah. Secara hukum suami tidak salah. Tetapi secara moral dan akhlak, ketika istrinya pengen ke rumah orang tuanya dihalang-halangi, gimana ya? Kan istri ingin berbakti kepada orang tuanya, pengen jenguk, pengen nengok, ada sesuatu, kita halang-halangi. Secara moral akhlak ya nggak bermoral, nggak berakhlak ya Bu. Maka butuh akhlak dan hukum di waktu yang bersama. Ibu tidak bisa menerapkan moral dan akhlak bersama kecuali sabar mengguru langel. Makanya tak, kalau Sabtu tuh aja ada izin ini, izin itu. Seminggu sekali ngaji ini angel. Ya ini jadi masuk. Kadang-kadang ngaji cuma ngomong hukum saja gitu ya. Kadang ngomong akhlak saja. Tapi padahal enggak, akhlak dan hukum itu berdampingan. Allahumma memang tidak mudah untuk menyampaikan. Butuh proses dan waktu dan kesabaran. Sabar Bu. Dalam satu pekan itu Bu, 7 hari kali 24 jam. Minta Sabtu jam 9 sampai jam 11 saja. 2 jam ini tok Bu, kosong mono jadwalnya. Jam 10. Jam 9 kan Ibu ngobrol-ngobrol dulu kan. Cerita-cerita sih, apa? Pemanasan cerita dulu. Setelah itu baru ngaji. Datang langsung ngaji kan sudah enak. Pemanasan. Kamu pemanasan. Iso. Hah? Jenengan senang? Alhamdulillah, sing dia omah senang. Oke. Kajian hari ini walaupun tidak langsung tapi mungkin belajar detail-detail kecil-kecil. Ya, makanya saya sampaikan sabar, pelan-pelan. Ini sabar, ini pelan-pelan.
ini tidak instan gitu. Yang Habib sampaikan ini bukan yang instan, bukan langsung jadi, tidak instan, tetapi organik. Organik itu ngerawatnya butuh waktu yang lama dan butuh keteladanan. Ini organik bu, sehat. Buatan apa-apa. Semoga istiqomah gitu. Amin. Sabtu yang akan datang kita berjumpa. Ingat, kalau Sabtu jam 9 sampai jam 11 tidak ada agenda kecuali di sini. Danau, ranau, laut tawar. Pangapunten, mohon maaf kekurangan dan kelibahnya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.